dan juga dia mempunyai lautan dan hutan yang sangat-sangat cantik, dan memang sepatutnya dia jadi. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Mona Shlio. So guys, korang macam mana, sihat ke tu? So hari ni aku harap korang sentiasa berada dalam keadaan baik dan sihat-sihat selalu dan terus bersemangat gitu. Okay guys, hari ni aku dah buat satu reaction. Oh, tapi sebelum korang tengok kat belakang ni, background aku kat belakang ni cantik tak? Laluan kereta. So aku berada kat tepi jalan dan membuat satu reaction khas untuk korang, iaitu peletakan batu pertama ibu kota baru Indonesia. Seperti kita tahu tahun ni kan, Indonesia macam-macam diorang nak buat tau. Salah satunya lah ibu kota baru di Indonesia, katanya dekat Kalimantan. Seperti aku baca ni pun katanya Presiden Jokowi Widodo disebutkan akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku, Penajam, Kalimantan Timur untuk tahun ini. So wow, hebatnya guys. So untuk dapatkan original video, korang boleh singgah dekat channel Lensa Kalimantan, dan pada yang baru singgah dekat channel YouTube Mona Shlio, jangan lupa terus support channel ni guys dengan menekan button like, subscribe dan tekan button loceng all, okay, untuk dapat notification daripada channel Mona Shlio, dan pada terus subscribe. Seperti biasa guys, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, tak lengkap masa guys, jom kita menonton video tersebut bersama-sama. Let's go and check it out. Okay guys, jom kita menonton video tersebut bersama-sama. Let's go. Okay, harap korang dengar, okay? Kita nampak gitu. Peletakan batu pertama ibu kota baru di Indonesia guys. Wow. Yes. Presiden Joko Widodo akan segera melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku Penajam, Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini. Hal tersebut dikemukakan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 5 Maret 2021. Okey. Fajrul menjelaskan informasi dari Menteri Tapenas Mega Project Ibu Kota Baru Indonesia. Tahun ini direncanakan peletakan batu pertama Istana Kepresidenan di Provinsi Kalimantan Timur. Semakin hebat Indonesia guys. Macam-macam projek diorang nak buat. Saat ini pemerintah tengah melakukan penyelesaian regulasi terkait dengan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sambung Fajrul juga dilakukan penyelesaian terkait dengan tata ruang wilayah serta rancangan undang-undang ibu kota negara yang baru akan diselesaikan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD tahun 2019 menyampaikan izin kepada semua pihak untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam, Pasar Utara, dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan Jokowi mengatakan beban dari Jakarta dan Pulau Jawa saat tahun ini Presiden Jokowi agenda peletakan apa tu? Alamak, tak nampak. Tapenas merilis 4 alasan yang mendasari dipindahkannya ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Di antaranya adalah penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, kontribusi ekonomi terhadap produk domestik bruto, krisis ketersediaan air, dan konvensi lahan di Jawa yang sangat mendominasi. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan melanjutkan kembali konstruksi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang tertunda karena penanganan pandemi COVID-19 selama setahun belakangan ini. Kelanjutan dari mega proyek senilai 466 triliun itu bakal ditandai dengan peletakan batu pertama Istana Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo di puncak Kecamatan Bukit Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasar Utara. Okey. Semakin menarik di Kalimantan nanti guys. Sedikit penundaan,
Pembangunan megaproyek yang akan menjadi sejarah besar pembangunan bangsa Indonesia tersebut akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia, di mana pemerintah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menangani pandemi tersebut, serta pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun, megaproyek tersebut tidak berhenti begitu saja. Pemerintah beserta Kepala Bappenas tetap terus melanjutkan pembangunan dari ibu kota baru tersebut. Pemerintah tetap terus merencanakan pemindahan ibu kota negara dengan melakukan agenda-agenda yang berkenaan dengan perencanaan. Adapun 3 rencana besar yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2020 kemarin antara lain penyusunan dan penyelesaian rencana induk, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada tahun 2021 ini, pemerintah telah menetapkan perencanaan pemulihan ekosistem, pengadaan lahan dan prasarana, serta perencanaan teknis dan studi kelayakan atau detail engineering design. Sementara itu, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN telah masuk daftar DPR RI pada Januari 2021 kemarin sebagai satu dari 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas, serta menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun ini. Di lain sisi, pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia tersebut akan mengundang investasi masuk ke Indonesia. Dalam konferensi pers virtual Bappenas bulan lalu, Suharso mengatakan pembangunan dari ibu kota baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri. Pembangunan ibu kota negara dinilai juga bakal memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 hingga 1,5 juta orang, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun lokasi di kawasan sekitarnya. Semakin hebat, guys. Program ibu kota baru tersebut akan membangkitkan ekonomi Indonesia. Selain hanya Kalimantan Timur, daerah sekitaran provinsi tersebut juga akan terkena dampaknya. Kepala Bappenas turut menjelaskan tahap pertama dari pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia di Provinsi Pak Jokowi kita akan diprioritaskan untuk konstruksi dari Istana Negara, perumahan bagi aparatur sipil negara atau ASN, dan beberapa bangunan pemerintahan seperti gedung DPR serta MPR. Besaran anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah. Besar sekali projek bidang pengembangan regional tahun ini. Rudi Supriyadi Prawiradinata mengatakan kementerian akan membantu swasta untuk berinvestasi di kawasan megaproyek ibu kota negara tersebut untuk mendukung pembiayaan dari pembangunan ibu kota baru itu nantinya. Selain daripada itu, Rudi juga menyebutkan pembangunan ibu kota negara besarnya guys tempat dia. Ini betul-betul projek besar ni di Indonesia. Memberikan beban berlebih kepada APBN. Pada rencana awal, pemerintah merencanakan pembiayaan megaproyek ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. KPBU menyumbangkan lebih dari 50% dari total anggaran pembangunan ibu kota negara, yakni mencapai 262,5 triliun atau sekitar 54,6%. Sementara itu, dana kedua akan berasal dari pihak swasta, yakni sebesar 127,3 triliun atau mencapai sekitar 26,9%. Sementara itu, APBN akan menggelontorkan dana sebesar 93,5 triliun atau hanya sebesar 19,2% dari total anggaran pembangunan mega proyek tersebut. Mantap, Proyek guys. pemindahan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, nampaknya masih menjadi fokus pemerintah untuk bisa dilakukan secepatnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monarva mengatakan salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan investasi. Untuk meningkatkan investasi bisa dimulai dengan pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti diketahui, komponen
investasi sepanjang tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengalami pertumbuhan minus 4,95% secara tahunan. Penurunan investasi bisa dilihat pada penjualan semen domestik, yakni tumbuh minus 10,38%. Oleh karena itu, dengan memulai pembangunan perumahan dan perkantoran di kawasan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bappenas meyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia. Okey. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar menjelaskan, dari hasil simulasi Bappenas, dengan hanya membangun perumahan dan kantor di kawasan ibu kota baru Republik Indonesia, bisa memberikan tambahan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, yakni mencapai 2,1% basis poin. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kata Amalia, juga merupakan salah satu terobosan pemerintah. Tengok pada atas pun sangat cantik dah guys. Hingga Indonesia bagian timur. Kan? Amalia dengan yakin mengatakan, dengan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur dapat menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga provinsi lain di luar Pulau Kalimantan. Seperti diketahui, proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Pemindahan ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya adalah di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jakarta. Dua kecamatan ini akan dijadikan satu menjadi sebuah daerah khusus ibu kota negara Indonesia nantinya. Oh, okey. So, orang kata semakin menarik lah nanti di Indonesia guys. Mesti tak sabar-sabar kan nak tengok ibu kota terbaru di Indonesia. Okey, itu tadi guys. Okey guys, itulah tadi dia video reaction mengenai peletakan batu pertama ibu kota di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah satu tempat yang sangat-sangat besar dan luas, okey. Dan juga dia mempunyai lautan dan hutan yang sangat-sangat cantik dan memang sepatutnya dijadikan ibu kota baru di Indonesia lah. Dan juga mesti sahabat-sahabat di Indonesia pun tak sabar untuk melihat ibu kota baru di Indonesia. Dan apa kita berdoa harapnya proyek tersebut berjalan dengan lancar dan dipermudahkan, insya-Allah. So guys, itu je reaction hari ni, dan harap korang terus support channel YouTube Mona Chleo. Apa pun guys, jumpa aku di next video daripada aku, Mona Chleo. Bye.